sebagai manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fokus Quran surah 95 ayat yang keempat. Kemudian diberikanlah oleh Allah secara umum 3 bagian utama yang menyusun manusia secara umum. Satu adalah fisiknya, ini tampilan body kita. Yang terlihat dengan ini beda satu dengan yang lain, laki-laki dengan perempuan. Setiap lelaki dan perempuan pun bisa beda dengan yang lainnya. Kalau kelihatan mirip-mirip, DNA-nya bisa tidak sama. Sidik jarinya, Allahu Akbar, semua tidak ada yang sama satupun. Kemudian yang kedua, roh. Fisik tanpa roh itu mayit namanya. Ya, jadi jenazah, dikuburkan. Baik, maka roh masuk ke dalam tubuh kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh malaikat Jibril. Kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda biasa ngaji Al-Arba'in, hadis nomor yang keempat itu. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Setiap Anda, setiap anak cucu Adam akan dihimpun di perut ibundanya. 40 hari pertama berbentuk apa? Nutfah, percampuran antara spermatozoa dengan ovum, berproses dia. Kemudian 40 hari kedua menjadi alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga 120 hari, usia 4 bulan, mulai berbentuk mudghah, daging keratan yang sudah mulai ada tampaknya, kelihatan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, diutus malaikat. Maka apa yang diperintahkan pada malaikat ini untuk meniupkan roh, ya, fayanfukhu fihi roh. Kemudian fayu'maru bikatbi arba'in, diperintahkan menetapkan 4 hal, ya, rizqihi wa ajalihi as-sa'idun huwa am syaqiyyun, ya, diperintahkan menetapkan rizkinya sampai dia wafat, ajalnya, kemudian jalan kehidupannya supaya terukur apakah dia bahagia atau sengsara, dan bagaimana dia kembali kepada Allah untuk berikhtiar menempuh jalan kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan-keburukan. Fokus ini. Ditiupkan rohnya dalam usia 4 bulan. Jadi 4 bulan itu dalam kandungan, ingat ya para akhwat yang tengah mengandung, itu usia 4 bulan rohnya sudah ada. Ya, masuk roh dengan jasad. Kemudian yang ketiga apa? Akal. Ini yang membedakan dengan hewan. Ya? Maka diberikan komponen ketiga berupa akal. Fokus baik-baik. Manusia ini harus ada ketiganya. Harus ada ketiganya. Ya, lepas dari fungsinya lemah atau kuat, itu kembali kepada kita memberikan nutrisinya. Karena itu di Quran ada nutrisi semua. Lihat kajian roti yang telah lalu, ya, nutrisi akal dengan belajar, nutrisi roh dengan ibadah, nutrisi fisik dengan makan yang sehat, menyehatkan yang cukup. Jelas ya? Kalau akal hilang sama dengan hewan nantinya, ya. Kalau tidak dijaga dengan baik, kalau roh hilang, ya, maka meninggal. Kalau fisiknya hilang, tinggal roh saja, maka gentayangan namanya. Ya, baik. Fokus sampai sini. Ketika roh masuk ke dalam jiwa, ya, masuk ke dalam tubuh kita, maka dirubah kemudian namanya oleh Allah menjadi nafas. Menjadi nafas. Ya, nafas dari sini diambil, diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan bisa bernafas. Nafasnya masih ada sebagai tanda kehidupan. Awas, hati-hati, ini agak dalam bahasannya, ya. Roh masuk kemudian ke dalam tubuh ketika menyatu dengan jasad, ya. Ini ada di Quran, misalnya surah ke-15 ayat 28 ya sampai ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu, kalau aku sudah bentuk fisiknya dalam usia 4 bulan itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan roh yang bersumber dari Allah. Jadi roh itu enggak ada kaitan dengan manusia. Ya, ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah. Ya, kalau perkembangan janinnya dari awal, ya, nanti teman-teman sekalian, Allah memberikan kepada kita perangkat untuk ikhtiar. Dan Allah Maha mengetahui sebelum kita berikhtiar, sedang berikhtiar, setelah berikhtiar. Karena itulah untuk menjaga janin kita ikhtiar. Ya, suami cari nafkah yang baik-baik, makan dari situ. Bawa makanan dimakan oleh istri. Dari makanan ini masuk ke dalam tubuh. Ya, sedangkan kualitas makanan kan bisa beda-beda. Ya, ada makanan yang halal, yang baik, maka menjadikan janin itu menjadi bagus, bersih, baik. Ada makanan yang kurang baik, yang tidak menyehatkan, menjadikan kualitas keadaan janin itu menjadi kadang kurang baik. Sedangkan roh, materinya bukan berasal dari kita, semua bersumber dari Allah. Quran surah ke-17 di ayat ke-85. Yas'alunaka 'anir roh. Banyak orang Muhammad SAW
ingin bertanya kepadamu, minta informasi seputar roh. Jadi bukan orang-orang sekarang saja yang pengen observasi, ingin tahu tentang keadaan roh. Orang dulu sudah ada yang tanya, tapi Allah sudah memberikan jawaban. Makanya kalau sudah diberitahu, jangan capek-capek riset puluhan tahun hanya untuk menganalisis roh, buang-buang waktu. Baca satu ayat ini, selesai. Qulir roho min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan Muhammad SAW, urusan roh itu urusan Rabbu, urusan Allah. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan merasa semua kalian harus pengen tahu. Ilmu kalian itu terbatas, kata Allah. Kenapa harus terbatas? Supaya kalian tahu bahwa ada yang maha tahu. Ya. Ada yang harus kemudian kita tinggikan, ada yang harus kita sembah. Terbatas, ya. Tapi Allah pun memberikan di sini sinyal kepada kita, karena ini urusan Allah. Maka kalau Anda ingin mengetahui, ingin belajar dengan keterbatasan kita, maka kembalilah kepada keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran diterangkan. Karena Allah pencipta kita, Allah maha tahu, makanya diterangkan dalam Al-Quran. Jelas. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan hal yang mungkin bisa kita tangkap sesuai dengan keterbatasan kita. Maka keterangan pertama, ketika roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan masuk ke dalam tubuh kita. Ingat, roh sumbernya dari Allah. Tuliskan ya. Ini kita buang dulu kata maksiatnya. Kita katakan manusia di sini. Teman-teman, mohon izin fokus ya. Ini mungkin agak dalam, tapi saya bermohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk menyampaikan dengan mudah supaya bisa dipahami. Izinkan saya memperlambat sedikit ya supaya mudah untuk ditangkap. Manusia. Di sini ada komponen utama dulu, fisik. Di sini roh. Ya. Kemudian disempurnakan dengan akal. Saya tarik ke sini. Akal. Saya bicara ini dulu. Ini bagian pertama. Ya, yang diciptakan, dibentuk sampai nanti menjadi sempurna. Ayatnya sangat lengkap di Quran. Ya, Anda bisa mulai dengan misalnya bahkan dari fase umum, Quran surah ke-7 ayat 189, perkembangan janin, Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya. Kemudian apa yang terjadi di dalam janin, proses antara fisik, perkembangan dengan penyatuan roh, Quran surah ke-15 ayat 28 sampai dengan ke-30-nya. Bahkan ada komitmen yang dibangun ya antara janin yang sudah ditanamkan roh dengan Allah di Quran surah ke-7 ayat 172. Itu lengkap sekali sampai kelahiran, sampai ke pemberian ASI ya, pemberian ASI di Quran surah ke-2 ayat 233. Ini ya ada kaitan dengan perintah Allah. Ingat, lihat bahasanya supaya tidak keliru. Dengan perintah Allah untuk berikhtiar ya, menjaga kekuatan dan kesehatan fisik. Tapi yang ini sumbernya langsung hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ini ada sifat ikhtiar di dalamnya. Seperti halnya saat tumbuh pun kita berikhtiar, ya. Maka ini bisa macam-macam. Kalau ikhtiarnya baik, menjadi baik keadaannya. Ya. Kalau ikhtiarnya buruk, maka menjadi buruk. Sedang mengandung, suami bawa makanan haram, mabuk-mabukan dan sebagainya. Bahkan istri makan makanan haram dan itu akan berpengaruh sekali. Ya, nanti dalam kajian lain kita akan coba detilkan. Bisa jadi bercampur, ya, bercampur, campur antara baik dengan buruk, nyatu. Karena itu Nabi pernah memberikan satu keterangan yang sangat menarik. Ya, semua kita berasal dari Adam, kullukum min Adam, ya. Wa Adam min turab, sedangkan Adam dari tanah. Sedangkan tanah itu kualifikasinya bisa beda-beda. Ada yang bersih, kan? Ada yang coklat, ada yang kemudian hitam, ada yang melumpur. Nah, ini ilustrasi. Jadi kalau kita mengkonsumsi yang baik-baik, suami cari nafkah yang benar, jauhi yang haram, bawa ke rumah, maka istri yang tengah mengandung mendapatkan asupan yang baik. Ya. Tapi kalau yang dibawa hasil maksiat, hasil korupsi dikasih ke keluarga, dimakan. Ya, padahal istri juga sedang mengandung. Hasil perampokan, hasil pencurian, hasil riba dibawa kemudian, maka kualitas bisa buruk. Ya. Atau juga ditukar. Ya, dicampur, bahkan dicampurkan. Di kantor ngantor, yang baik gaji baik diterima, yang jelek pun dari hasil proyek-proyek fiktif, ya, penipuan dikumpulkan jadi satu, maka nyampur di sini. Ini akan berpengaruh.
Ya. Sedangkan ini karena sumbernya dari Allah, Allah itu kan maha baik, maha baik. Jadi semua sumber-sumber kebaikan itu dibawa oleh roh. Ya. Puncak segala kebaikan, teman-teman sekalian, sifat dari puncak segala kebaikan, jujur, tawadhu, rendah hati itu, sabar, kalau menyatu semuanya, berkumpul, itu menjadi takwa namanya, secara singkat, takwa. Takwa disebutkan 115 kali setidaknya dalam Al-Quran, turunan derivasinya. Ya. Dan sifat ini secara murni hanya diberikan pada malaikat saja. Jadi malaikat itu cuma punya sifat ini saja, tidak ada yang lain. Karena itu karakteristiknya Quran surah 66 ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Nah, jadi malaikat wajar kalau nggak maksiat. Jangan muji malaikat, ya terlalu lebay, berlebihan. Kenapa? Karena memang mustahil maksiat. Ya, hebatnya malaikat, ya memang sudah hebat, nggak menyimpang. Nggak pernah dengar kan malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak pernah. Ya, malaikat mau tertukar nyebut nyawa, ya nggak pernah. Ya, jadi nggak ada sifat ini. Ya, nah karena ini membawa semua nilai-nilai kebaikan, sedangkan ini ada campuran teman-teman sekalian, nyampur, ya berkumpul jadi satu. Nah kadang-kadang dorongannya bisa tidak sama. Kadang ngedorong kepada yang nggak bagus, kadang-kadang kepada yang bagus, mesti dibersihkan dulu supaya jadi bagus. Nah ini disebut dengan fujur, rambatannya disebut dengan apa? Fujur namanya, fujur. Maka ini ketika menyatu jadi manusia, nyambung nih, roh masuk ke fisik, ya, kemudian mulai akalnya, ya, mulai berkembang sejak dalam kandungan tuh, bukan sejak keluar saja. Makanya ibu yang sedang mengandung tuh didorong untuk memperdengarkan yang baik-baik supaya tertangkap kemudian oleh janin, ya, yang nanti akan keluar, dan nanti dari keluar itu dalam proses lahiran akan terus mengasah dirinya jadi lebih baik. Fokus baik-baik, kembalikan ke sini. Ketika ini menyatu, ini pun nyatu. Ketika menyatu ini terkumpulah dalam satu yang disebut dengan nafas. Ya. Maka Allah berfirman di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ya. Dan jika nafas sudah kami sempurnakan, jiwa disempurnakan. Bagaimana menyempurnakannya? Roh masuk ke dalam fisik. Karena itu ketika diserap ini ke dalam bahasa Indonesia jadi nafas. Banyak serapan bahasa Al-Qur'an ke bahasa Indonesia. Ya, banyak sekali. Atau dari bahasa Arab umum, musyawarah bahasa Arab. Bahkan jadi nama-nama kita tuh. Ya, Hidayah, saya Adi Hidayah. Hidayah kan bahasa Arab juga. Muhammad bahasa Arab, Yusuf bahasa Arab. Ya kan? Jadi saya kebayang kalau ada orang anti Arab berapa nama yang harus dihapuskan. Ya, jadi bukan itunya lah. Ya kita tetap kalau hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita, ya kita satu sama lain bisa bertoleransi dalam nilai-nilai kebaikan, ya. Tapi terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak bercanda di situ karena memang hisabnya tidak mudah. Ya. Balik sini. Nafas diserap ke dalam bahasa Indonesia bernafas, nafas. Kenapa bisa bernafas? Salah satunya karena roh sudah masuk ke dalam fisik. Kalau rohnya sudah hilang, sudah pergi, nah, maka nafas pun bisa hilang. Ketika nafas berhenti, hilang, ya kehidupan selesai. Jelas. Nah, tapi yang kita bahas bukan kaidah bahasa Indonesia. Yang kita bahas adalah diksi dalam Al-Quran yang mengandung makna. Maka ini jadi nafas. Nih, wa nafsi wa ma sawaha. Ketika nafas jiwa itu telah kami sempurnakan, fa alhamaha fujuraha. Nih. Wa taqwaha. Maka kami ilhamkan di dalamnya ada dua sifat, fujur dan takwa. Ini saling berlawanan. Saling berlawanan. Ya. Ingat, karena di fujur ini tadi ada sifat-sifat yang mungkin bercampur nih. Yang terbawa saat dalam proses kandungan. Boleh jadi makanannya halal, tapi nanti ada perilaku-perilaku yang haram. Lagi mengandung malah gosip. Nonton tayangan yang nggak bagus, kan terbawa kan. Di apa yang dirasakan ibu itu kan terbawa. Ya, masuk ke dalam janinnya, memberikan pengaruh kualitas. Ya, hati-hati, kadang-kadang di situ membawa dorongan-dorongan. Itu sifat fujur tadi. Sifat itulah yang harus dibersihkan. Ya, dicuci. Qad aflaha man zakkaha. Maka orang yang mampu menyucikan jiwanya, membebaskan dari dorongan-dorongan sifat fujurnya, dorongan jeleknya, ya,
Yang bawaan-bawaan yang nggak bagus ini bisa dia cuci tuh. Hapuskan. Ya. Bukan menghilangkan unsurnya, kalau hilang ya hilang kehidupannya. Anda kalau nyuci, ibu kalau nyuci, buang pakaiannya atau buang kotorannya? Nggak ada orang nyuci buang pakaiannya. Cek, buang. Cek, buang. Mama, kemana kemeja ayah yang kemarin baru dibeli? Aduh, mama cuci pak, tapi nggak ketemu, kan dibuang. Kan yang dicuci itu kotorannya, bukan pakaiannya. Jelas ya? Nah, tapi yang paling menarik begini, ketika dicuci itu kan menghilangkan kotoran. Nah, cara berpikir kita, kalau kita belajar ilmu kalam, di logika misalnya, atau di filsafat dengan turunan yang benar, yang baik ya, bukan yang aneh-aneh. Gini, lihat baik-baik. Kotoran itu diciptakan oleh Allah, bukankah untuk menemukan sisi kebersihan, bukan untuk menjadikan kita kotor? Awas, lihat cara berpikirnya. Bukankah kotoran diciptakan oleh Allah sesungguhnya bukan untuk menjadikan diri kita kotor, tapi untuk menunjukkan ada kebersihan di balik itu. Coba kalau nggak dibuat kotoran, kita nggak tahu kalau baju kita ini bersih atau tidak. Bukankah Anda baru mencuci kalau bajunya kelihatan kotor, baunya mulai tercium, itu kan kotor. Artinya apa? Kotoran itu muncul menunjukkan kepada kita supaya kebersihan itu hadir. Sama persis dengan ini. Ya, sifat fujur ini, ya, sifat yang kadang-kadang terlihat tidak baik, dorongan kepada hal-hal yang kurang bagus, dorongan-dorongan kurang bagus, teman-teman sekalian, ya, itu muncul lawan dari takwa, sebetulnya bukan ingin menjadikan diri kita itu buruk. Contoh, di sini ada dorongan kesombongan, sombong, pamer, ria, dan sebagainya lah, ya, dan saudara-saudaranya, sombong wa akhawatuha, ya. Nah, nih muncul. Di sini ada lawannya, rendah hati. Pasti nih. Ini selalu berlawanan. Jika di sini baik, di sini pasti negatif. Ya, ini ada jujur, di sini ada dusta. Anda mau bilang tidak ada dusta di antara kita, tetap dusta. Itu ada. Cuma bagaimana mengontrol, mengendalikannya, menghilangkannya. Fokus baik-baik. Lihat sini. Setiap ada baik, di sini pasti ada lawannya negatif. Nah, sifat yang jelek ini diciptakan oleh Allah bukan ingin menjadikan perilaku kita buruk, bukan. Sombong diciptakan bukan ingin menjadikan manusia jadi orang sombong. Bukan, tapi supaya rendah hatinya muncul. Sebab kalau nggak ada itu, nggak ketahuan sifat rendah hati. Ya, makanya dicuci, bersihkan. Jadikan katalis pada kebaikan. Marah kan kalau nggak diciptakan, nggak ketahuan sabarnya. Nggak mungkin ada sabar kalau nggak ada pemicunya. Ya, mohon izin, suami baru pulang dari kantor. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada badai. Tiba-tiba mama menyambut depan pintu. Sabar ya pak, sabar. Kan suami bingung bu. Tapi ketika ada sifat ini, sifat itu, kejadian ini, kejadian itu, baru muncul itu. Tapi bagaimana mengontrol itu, mengendalikan supaya sifat-sifat baik itu muncul dengan elegan. Itu poinnya. Karena itu ada redaksi, cuci, bersihkan, ya, bersihkan. Zakka, sifatnya disebut tazkiyah. Dari sini muncul ilmu tazkiyatun nafs. Ya, dan diantara tugas Nabi SAW yang langsung diperintahkan oleh Allah, salah satunya ini, membimbing kita dengan pedoman-pedoman untuk menyucikan jiwa. Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, dan membimbing kalian dengan ayat-ayat Allah untuk bisa membantu menyucikan jiwa.